Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Mohon maaf hari ini syutingnya di rumah dan yang namanya di kampung ya, berisik, banyak suara-suara, ada suara nanti binatang, mungkin nanti itu ada suara orang yang lagi mukul-mukul bangunan. Mohon dimaklumi ya dengan suara-suara kebisingan yang ada beberapa belakangan ini. Ibu memang belum bisa mengkondisikan perekaman dalam kondisi silent ya. Semoga nanti kedepannya ibu bisa melakukan itu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam channel ibu ya. Tentunya kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Kali ini kita akan masuki di pembelajaran 4, masih di tema 6 ya, subtema 1 juga ya, masih di sana juga. Oke, stay tune, don't go anywhere, I'll be right back. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Oke, mari kita belajar. Ya anak-anak, gak usah lama-lama ya, ibu akan langsung melanjutkan saja materi pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah mempelajari PB3 ya. Sekarang kita langsung memasuki PB4 di halaman 39 ya. Di halaman 39 di sini ada dua buah gambar, lihat ya, dua buah gambar ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar itu? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar di atas? Ya, kalau menurut ibu sih ya ini ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memberondong tadi ya. Kedua gambar tersebut menggambarkan tentang lingkungan yang penuh sampah berserakan. Sudah jelas ya di sana, sungai yang penuh sampah. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena kecerobohan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Dengan kondisi lingkungan yang penuh sampah dapat menyebabkan pencemaran air ya. Lalu di halaman 39 dan 40 ada sebuah wacana yang membaca ya. Di situ ada bacaan yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Ya. Nih ada sebuah gambar kayak banjir gitu ya, mobil kerendam-rendam air. Nah, kita lanjutkan ya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Lalu itu dia wacana ya dari bacaan buku paket tersebut. Nah, ada suara kucing. Di rumah ibu ada kucing yang anaknya hilang, dia nyari-nyari tuh berisik. Kayaknya anaknya entah dibuang atau dimakan sama anjing atau gimana ya, dia baru lahiran, kesian juga. Jadi kesana sini dia berisik nyariin manggil-manggil anaknya. Ya ibu sih berdoa semoga dipungut sama orang ya, dirawat. Lalu kita lanjut ke pertanyaan, kita jawab pertanyaannya. Dari berdasarkan bacaan, jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Karena manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi manusia itu diuntungkan dengan adanya lingkungan alam. Yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Nelayan menangkap ikan di laut, petani mengolah ladangnya, hingga orang-orang yang menebangi hutan
sembarangan. Itu beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ya, seperti membuang sampah sembarangan, terus kan kalau buang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir ya. Menebang pohon sembarangan hingga menyebabkan tanah longsor dan banjir juga ya. Lalu pertanyaan keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Akibatnya adalah banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor yang terjadi karena manusia yang menebang pohon di tanah yang landai, serta kebakaran hutan. Banyak musibah yang terjadi. Ya. Lalu di bawah sini ada ayo menulis ya, berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskan pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Nah, di sini ada Ibu akan berikan screenshot apa yang sudah Ibu buat kalian, tapi jangan ketawain tulisannya, ini terburu-buru juga Ibu nulisnya. Ibu foto saja untuk kalian ya. Kalian bisa lihat di sini ada diagram yang sudah Ibu buat. Kalian silahkan membacanya sendiri ya. Ini diagramnya, Ibu akan full kan di video ini selama beberapa detik. Silahkan kamu lihat ya, ada di situ, dan bisa kamu salin juga ya. Ibu hanya akan langsung ke kesimpulannya saja ya. Oke. Setelah melakukan kegiatan, ceritakan kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Berisik banget ya itu. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, karena manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dan alam berjalan baik. Ada juga yang kurang baik sehingga menyebabkan bencana alam yang merugikan. Ya, udah berisik banget. Lalu kita masuk ke halaman 42. Di sini ada mengisi tabel ya. Mengisi tabel, ada bentuk kegiatan interaksinya apa, pengaruh negatif yang terjadinya apa, dan usaha untuk memperbaikinya apa. Di sini Ibu memberikan 3 contoh, yang satu kotak lagi Ibu kosongkan supaya kamu mencari sendiri ya. Pertama, bentuk kegiatannya pertanian ya. Pengaruh negatifnya penggunaan pupuk buatan merusak tanah ya. Lalu usaha untuk memperbaikinya menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Jadi dia mengganti pupuk kimia menjadi pupuk alami ya. Lalu bentuk kegiatan interaksinya perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi, limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan ya. Usahanya membuat tepung dari limbah daging ikan ya, yang sudah tidak bisa dimakan. Lalu tulangnya bisa diolah juga jadi pakan ternak ya. Lalu bentuk kegiatan interaksinya peternakan ya. Jadi pengaruh negatif yang terjadinya pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau yang tidak enak. Usahanya limbah ternak dimanfaatkan menjadi pupuk ya. Jadi mengurangi polusi lingkungan, polusi udara atau polusi air ya, pencemaran air. Lalu kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini apa sih? Ada di halaman 43 tuh. Kalau menurut Ibu, nah suara motor lewat. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam memang merupakan hak manusia, namun jangan lupa pada kewajiban untuk memeliharanya ya. Sini ada percakapan, ada Udin sama siapa, Edo, silahkan dibaca ya. Ini kita akan memasuki halaman 44 ya, tentang kewajiban warga negara dan siswa ya. Di sini kalian silakan baca wacananya, Ibu tidak akan membacakan, kalian silakan baca wacana sendiri. Sekarang sini ada screenshotnya. Lalu juga ada di halaman 44 buku tema 6 ya, kelas 5. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Aduh, ini berisik banget. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Ya. Pertama, hakmu sebagai siswa di sekolah. Ibu akan sebutkan, kalian tuliskan dalam tabel ya. Hakmu sebagai siswa di sekolah, pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran, yang kedua menggunakan fasilitas pembelajaran, yang ketiga memperoleh bimbingan dan konsultasi. Nah, boleh ditulis tuh. Lalu yang kedua, kewajibanmu sebagai siswa di sekolah, mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi peraturan di lingkungan sekolah, dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Lalu hakmu sebagai anak di rumah, yaitu
itu. Satu, mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang, dan mendapatkan kesehatan. Dan kewajibanmu sebagai anak di rumah yaitu membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan belajar dengan tekun dan secara sungguh-sungguh. Lalu di sini ada apa ya, buat kesimpulan tentang makna kewajiban. Dan kesimpulannya yaitu ya yang tentang makna kewajiban dari hasil diskusi. Di sini harusnya diskusi, tetapi tidak diskusi juga. Apa kamu juga bisa melaksanakan diskusi bersama kawan via WA atau mandiri juga tidak masalah, ya kamu bisa mengambil dari apa yang sudah kamu kerjakan di tugas-tugas. Kalau menurut ibu kesimpulannya adalah tentang kewajiban ya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang sehingga hak warisan. Karena hari ini pelajaran PPKN-nya tentang kewajiban kan sudah. Ya anak-anak, cukupkan video itu sampai di sini. Semoga video bisa membantu kalian dan teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe terus video-video ini. See you on the next vlogs. Bye bye.